ketika ada mayat belum dimandikan, kemudian mayat tersebut telah dikuburkan, maka wajib untuk digali lagi. Karena kalau seumpama jenengan sudah nyolati, tidak sah sholatnya, karena mayatnya belum dimandikan. Oleh karena itu, dimandikan dulu, baru kemudian disolati. Kalau langsung dikubur tanpa dimandikan, dipendam, maka hukumnya wajib untuk digali kembali. Ada berita yang viral tahun 2020 di Jember. Warga di salah satu dusun Jember, tidak saya sebut namanya ini karena direkam. Ada orang yang bermimpi, ini guru ngaji Kiai. Biasa Pak, maaf dan mohon maaf. Orang Jawa atau orang Madura itu kental dengan budaya mistik. Benar Pak Dula ya? Oh, berulang kali keluarganya itu bermimpi kalau seumpama yang meninggal guru ngaji tersebut ingin dibongkar kuburannya. Karena perasaan tersebut berkecamuk di dalam hati, maka pihak keluarga berinisiatif untuk membongkar kuburan gara-gara keluarga yang ditinggal itu bermimpi berulang-ulang kali untuk diperbaharui kuburannya. Akhirnya terpaksalah kuburan tersebut dibuka kembali. Nah, ini hukumnya tidak boleh Pak. Malah di Jakarta itu ada yang sampai bermimpi bahwa salah satu keluarganya didatangi di dalam mimpi oleh almarhum bahwa dia masih hidup di dalam kuburnya. Karena saking penasaran, malam-malam itu digali. Jenenge malam-malam digali, ternyata dibuka ya sudah mati. Padahal sudah lewat dari 42 jam. Kalau yang kejadian di Jember itu sudah dipendam selama 47 hari ya. Dan itu disampaikan pada saat 40 harian. Dia orangnya orang NU, tahlilan juga. Sholawatan juga, cuman hanya gara-gara mimpi. Jangan sampai panjenengan melakukan sesuatu yang melanggar syariat, yaitu menggali kubur lagi. Kenapa? Karena dosanya besar Pak. Kalau ada mayat yang sudah dikuburkan, lalu kemudian panjenengan gali kembali tanpa ada alasan. Inti alasannya adalah dua. Kalau tidak darurat, maka hajat. Darurat itu ya contohnya, gampangannya dulu di Masjid Nabawi, pelebaran masjid sampai kemudian beberapa makam sahabat misalnya dipindahkan, lah itu kalau itu boleh. Atau seumpama digugut, ada orang baru dikuburkan, kali di samping rumah saya itu banjirnya meluap sehingga mengakibatkan tanahnya ambles, atau seumpama gembur kalau kata orang Jawa, ini juga boleh untuk dilakukan karena memang darurat. Tapi kalau seumpama alasan pembongkaran kuburan hanya gara-gara tali pocongnya belum dibuka, tidak ada yang memperbenarkan. Kata orang Madura Pak Salam, kalau mayat tali pocongnya belum dibuka, itu tandanya jadi pocong. Jadi pocong gimana Pak? Barusan mati di pocong saja sudah jadi pocong, belum di kuburan. Itu namanya mitos, hoax kalau bahasa sekarang. Tidak ada sejarahnya orang meninggal terus kemudian hidup lagi, ruhnya gentayangan, tidak ada. Kalau ada, maka itu namanya jin yang disebut dengan korin. Tidak ada. Berulang kali saya ketemu dengan beberapa orang-orang yang semacam itu, apalagi pemburu hantu misalkan. Dia kemudian ngaku bahwa saya ketemu dengan ruh ini. Tidak ada Pak. Jangankan kelasnya dukun, misalkan dukun gugut, Kanjeng Nabi saja belum pernah ditemui oleh hal-hal yang demikian itu. Maka yang demikian namanya khurafat. Ya memang ada para aulia, para wali-wali yang memang dibukakan kasyaf oleh Allah, seperti halnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu di dalam kitab Tanwirul Qulub sampai berkomunikasi dengan arwah. Tapi ruh itu tidak bisa dilihat. Qulir ruhu min amir rabbi. Tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Wa bainahuma hajiz. Dalam Al-Quran disebut bahwa alam manusia dengan alam ruh itu sudah berbeda. Tapi yang ruh itu tahu keadaan kita. Nah, karena tahu keadaan kita, setiap kali keluarganya melakukan amal ibadah seperti keluarganya Ustadz Sodik ini, ada acara terus kemudian keluarganya difatihai, senang di sana itu. Kenapa? Karena mereka menyaksikan. Nah, karena mereka menyaksikan, akhirnya mereka mendoakan kebaikan. Karena yang meninggal sudah tidak punya kepentingan duniawi, mendoakannya mati yang baik-baik. Kalau saya misalkan pengen nyalon, jadi kepala desa, jadi lurah, jadi RT misalnya, Pak Dula ya. Kemudian mendoakan, mungkin ada udang di balik batu. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, sudah tidak punya kepentingan duniawi, mendoakan kepada siapapun, itu nanti barokahnya bisa mengalir kepada yang masih hidup. Oleh karena itu, kalau ada jenazah yang belum dimandikan, maka wajib untuk menggali kuburnya. Bukan karena mimpi atau bukan karena
belum dibuka tali pocongnya. Tali pocong itu dibuka, tujuannya adalah supaya pipinya jenazah ditempelkan di tanah. Nah ini wajib nih Pak, menempelkan pipi jenazah di tanah. Posisinya miring kanan menghadap ke arah kiblat. Kemarin saya diklat jenazah di Sukowono dengan 100 santri. Salah satu pertanyaannya itu, Ustadz, apakah ketika ada jenazah tali pocongnya belum dibuka maka kita wajib menggali kuburnya? Tidak. Karena tidak ada syaratnya. Yang penting pipi jenazah tanpa dibuka tali pocongnya pun juga diperbolehkan. Hukumnya yang tidak sunnah, hukumnya tidak mubah, yang jelas hukumnya tidak wajib, tidak haram. Hanya kalau seumpama menyulitkan jenazah, misalkan untuk dibaringkan, ya maka hal demikian bisa menjadi wajib. Karena mudah kok, hanya sekedar menempelkan saja. Dan amit Pak ya, ketika paman saya meninggal dunia itu ada salah satu tokoh di desa, di Indramayu, saya nggak ada nama desa ini karena Ustadz Ridwan merekam terus ini. Paman saya sendiri yang meninggal, saat itu tanahnya gembur, berair, sehingga sulit untuk menempelkan pipinya ke tanah. Salah satu kiai itu bilang, nggak usah ditempelkan ke tanah pipinya, dikasih apa itu, endut, dioleskan saja di pipinya. Saat itu saya langsung protes, nggak boleh langsung tempelkan ke tanahnya, haram hukumnya. Ya mohon maaf karena saya ponakannya dan saya paham syariat, sehingga karena ini adalah wilayah saya terhadap keluarga saya berani untuk mengatakan begitu. Setelah terjadi pemakaman, terus kemudian kiai itu dialog dengan saya. Wah Ustadz, ini hukumnya boleh? Nggak ada kiai, kalau boleh silakan, mana kitabnya? Karena mohon maaf, bukan berarti saya tidak setuju dan panjenengan. Ini yang meninggal paman saya. Sebagai keponakan yang dulu pernah dikasih uang untuk memperjuangkan saya mondok, maka saat ini saya memberikan sedikit praktek keilmuan kepada paman saya. Nah ini Pak, ya kalau keluarga yang lain saya tidak berani, karena ini paman saya sendiri, wajib rasanya saya sebagai keponakan untuk mengingatkan, walaupun tokoh masyarakat itu mengatakan tidak boleh ditempelkan pipinya. Niku, ya kalau keluarga yang lain ngereng monggo, tapi kalau saya pribadi enggak, ya karena paman ini. Kalau keluarga yang lain takutnya terjadi hal-hal yang diributkan. Itu salah satunya. Sehingga kalau yang kedua, wali taujih ilal kiblat. Nah, ini contohnya, ketika jenazah tersebut belum dihadapkan ke arah kiblat, maka wajib. Misalnya ketika dimiringkan ke kanan, biasanya kan kalau kuburan ada dua lubang, ada liang lahat itu posisinya menghadap arah kiblat, menjorok ke bagian kanan kuburan. Berarti kalau liang cempuri itu di bagian tengahnya, seperti sungai. Posisi mayat ya dimiringkan tetap sama. Tidak diterlentangkan Pak ya, mayatnya dimiringkan ke kanan, tidak terlentang. Kalau terlentang namanya mayat sedang tidur ini. Nah ketika posisinya tersebut itu berupa liang lahat, maka bagian pipi mayat harus nempel kepada tanah, dan kemudian tali pocong itu juga dibuka supaya memudahkan. Baru terus kemudian panjenengan ketika mau menutup pakai kayu itu dilihat, karena kan harus disandar pakai botol mentah atau biasanya bulatan-bulatan apa itu ya, tanah ya, sebagai bantalannya ya. Apa namanya, lu. Nah ini Pak, tujuannya memang supaya mayat tersebut ketika miring tidak ambruk lagi, tidak terlentang lagi. Lah niki mohon benar seperti kayak Bukhari, hati-hati pada saat prosesi pemakaman. Utamanya pemakaman dari mulai, maksudnya prosesi tajhidul janais, mengurusi orang meninggal dari mulai awal sampai akhir itu kewajibannya bukan sama kiai Pak, bukan sama tokoh, tapi kepada kita, keluarga sendiri. Nah ini utamanya kewajiban-kewajiban kita sendiri. Maka sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum, apalagi itu keluarga kita, wajib kita ikut andil. Bukan hanya sekedar tahlilan, tahlilan hanya kirim doa, gampang. Tapi kalau semua ada keluarga kita yang meninggal, maka hal-hal dari mulai awal dia meninggal sampai akhir kita harus mengawalnya. Nah itu luar biasa. Yang selanjutnya adalah walil mali idadufin ama'ahu, karena ada harta yang ikut terpendam saat dikuburkan, baik itu hartanya milik mayit atau milik orang yang sedang menguburkan, maka wajib untuk digali kembali. Nah biasanya kalau polisi itu Pak Salam, apakah diperbolehkan membongkar kuburan dengan alasan otopsi? Otopsi ini kalau bahasa orang gugutnya mencari sebab kematiannya. Barangkali memang dia dibunuh, seperti apa cara pembunuhnya dan siapa pelakunya, Kiai. Itu namanya otopsi. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu hak mayit. Membongkar, intinya gini, membongkar kuburan mayit itu haram. Kenapa haram? Karena merusak kehormatan jenazah.
Tapi kalau merusak kehormatan jenazah berhubungan dengan hak mayit, seperti pengen dimandikan, belum diarahkan dari kiblat, atau pengen dilakukan otopsi, maka diperbolehkan untuk menggali kuburan lagi. Bukan karena mimpi, ya, bukan karena mimpi, atau bukan karena gara-gara tali pocongnya belum dibuka. Kalau tali pocongnya belum dibuka, tapi wajahnya menghadap kiblat, pipinya nempel di tanah, ya maka tidak perlu untuk digali lagi. Jangan Ustaz, nanti jadi pocong gentayangan. Masa ya tega Pak jenengan, misalkan yang mati ibu jenengan sendiri misalkan ngomong kayak gitu, terus kemudian ibu jenengan gentayangan, kan ini berbahaya Pak. Biasanya mohon maaf nih, ada dulu ya orang tua saya telepon.